Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olis Mukhlisah dari kelompok 1 Sejarah Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari materi yaitu tentang sejarah dakwah periode Mekah Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja. Sejarah dakwah periode Mekah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, yaitu pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, saat Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus atau sedang merenung di Gua Hiro, tepatnya di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, yaitu ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam surah ini ditandai pula dengan peristiwa nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Kemudian turun pula surat yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berisi tentang perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW segera berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada manusia, khususnya di kota Mekah, karena pada saat itu masyarakat kota Mekah sedang berada dalam zaman kebodohan atau disebut juga dengan zaman jahiliyah. Keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang sangatlah tidak terkendali. Mereka tidak memiliki aturan hidup. Mereka sering melakukan hal-hal buruk seperti menyembah berhala, minum minuman keras, penganiayaan, dan lain sebagainya. Ajaran Islam pada periode Mekah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di awal kenabiannya yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat sebagai hari pembalasan, serta persaudaraan dan persatuan dan kesucian jiwa. Tujuan dakwah Rasulullah SAW kepada masyarakat Arab adalah agar mereka meninggalkan masa kejahiliahannya, terutama di bidang moral, agama, dan hukum, serta meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai ajaran Islam yang disampaikan Rasul, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah yang digunakan Rasulullah SAW dalam periode Mekah yaitu ada dua. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama 3-4 tahun. Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam kepada orang-orang terdekatnya saja, kepada tetangganya, sahabatnya, keluarganya, dan kemudian ada orang yang berhasil masuk Islam. Yang pertama yaitu istri Rasulullah yang bernama Khadijah bin Khuwailid. Kemudian yang kedua itu Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah. Dan yang ketiga itu ada Zaid bin Harits selaku anak angkat Rasulullah. Yang keempat itu Abu Bakar As-Siddiq selaku sahabat Rasulullah. Dan yang kelima itu Ummu Aiman sebagai pengasuh Rasulullah. Nah, kelima orang itu adalah orang yang berhasil masuk Islam tahap pertama yang disampaikan dakwah Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Dia mengajarkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabat terdekatnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata ada beberapa orang yang berhasil menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Yang pertama itu ada Abdul Ammar, yang kedua itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang ketiga itu ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Zubair bin Awam, yang kelima itu ada Sa'ad bin Abu Waqqas, dan yang keenam itu ada Talha bin Ubaidillah. Orang-orang yang berhasil menyatakan diri masuk Islam dalam generasi pertama itu disebut dengan Ashabikunal Awalun, pemeluk Islam pada generasi pertama. Oke, lanjut ke strategi dakwah Rasulullah yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yaitu setelah turunnya wahyu yang berisi perintah
agar Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Perintah Allah kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan itu terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dan adapun strategi Rasulullah yang digunakan untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu yang pertama itu mengundang kaum kerabat untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya, dan yang kedua itu adalah mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang bertempat tinggal di Mekah, itu untuk berkumpul di dekat Bukit Sapak. Mendengar hal itu, kafir Quraisy tidak menerima dan tidak mendengarkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dilempari batu dan kotoran. Dan orang yang mendustakan Rasulullah itu adalah Abu Lahab dan istrinya serta Abu Jahal. Pengikut Rasulullah SAW yang masuk Islam dari generasi ke generasi itu semakin banyak. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian, Rasulullah SAW bertemu dengan umat Islam Yathrib. Dan kemudian umat Islam Yathrib itu berjanji akan melindungi Rasulullah SAW dan meminta agar pindah ke Yathrib untuk hijrah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, dan untuk periode Madinahnya akan dijelaskan oleh Alia Rahmawati, rekan saya. Baiklah, langsung saja tanpa salam, saya Alia Rahmawati akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Madinah menjadi sebuah ruang dakwah baru bagi Rasulullah SAW setelah dakwah di Mekah terasa sempit bagi beliau dan umat Islam. Berawal dari respon orang-orang Yathrib Madinah yang datang ke Mekah pada bulan haji, atau yang kemudian dikenal dengan perjanjian Aqobah. Di sisi lain, hal tersebut juga tidak bisa lepas daripada pribadi Nabi Muhammad SAW yang jujur. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW pada waktu itu bisa dilihat dari orang-orang Yathrib, baik ketika perjanjian Aqobah 1 dan 2, di mana mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya, dakwah adalah merupakan suatu media atau sarana seorang dai untuk mengubah masyarakat dari negatif menjadi positif atau berakhlak mulia, dari yang tertinggal menjadi maju. Untuk membentuk dan membangun sebuah masyarakat baru di Yathrib dengan ragam suku dan kultur masyarakat yang beragam. Rasulullah SAW mempunyai berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan hal tersebut. Di antaranya adalah dengan membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sudah banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam, atau yang kemudian dikenal dengan kaum Ansor. Setelah beberapa bulan berada di Madinah, Rasulullah SAW kemudian membangun Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi tersebut selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat kegiatan dakwah, pemerintahan, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Pembangunan masjid yang saling bahu-membahu tersebut telah mengajarkan arti sebuah persaudaraan dan semangat persamaan antar umat manusia. Strategi kedua Rasulullah SAW dalam membangun sebuah peradaban baru adalah dengan menciptakan sebuah persaudaraan. Sebagaimana kita ketahui, ketika kaum muhajirin atau pengikut Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak yang menderita kemiskinan karena harta benda mereka semuanya tertinggal di Mekah. Pada momen ini, Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Rasulullah pun kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai saudara beliau sendiri. Lalu Abu Bakar dijadikan saudara dengan Kharijah ibnu Juhair, dan Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal.
Dengan hal tersebut, Rasulullah SAW telah mempertalikan keluarga-keluarga Islam, di mana masing-masing keluarga mempunyai talian erat dengan keluarga yang lainnya, sehingga persaudaraan tersebut membentuk sebuah kekuatan baru yang kemudian membantu dakwah Rasulullah SAW. Setelah melakukan kedua hal tersebut, Rasulullah SAW pun kemudian mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan berbagai elemen penting yang ada di Madinah. Hal ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di Madinah, yang kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah, yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah, di mana dalam Piagam Madinah tersebut terdapat beberapa poin penting, diantaranya yaitu kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Apabila salah satu pihak diperangi atau dimusuhi, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Di antara mereka saling mengingatkan dan saling berbuat kebaikan, serta tidak akan saling berbuat kejahatan. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Bila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Nabi sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Setelah mengikat masyarakat Madinah dalam satu ikatan, Nabi Muhammad SAW pun membangun peranata sosial dari pemerintah, yang juga termaktub dalam Piagam Madinah. Sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, beliau bukan hanya menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah SWT, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Bernard Lewis dalam The Middle East, bahwa Rasulullah SAW di Madinah juga sebagai seorang penguasa yang menjalankan kekuasaan politik dan militer, sekaligus pemimpin keagamaan. Di tempat ini, Islam menyebar dengan pesat dan menjadi agama yang besar dan dipeluk oleh umat manusia di berbagai penjuru dunia. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Haura. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haura Lutfiala Ali dari kelas KPI 3C Sejarah Dakwah kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan sejarah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar bin Khattab, yaitu khalifah pertama yang memimpin setelah wafatnya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin memanggilnya dengan Khalifah Allah. Abu Bakar juga merupakan orang pertama yang menemani Rasulullah dalam menyambut Islam hingga akhir hayat Rasulullah. Abu Bakar juga bisa disebut sebagai orang pertama dalam adanya ajaran Islam, karena beliau adalah pendukung dari Nabi Muhammad SAW yang sangat mendukung adanya datangnya agama Islam tersebut. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW, karena dia pernah melindungi Nabi Muhammad SAW waktu di gua. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq pernah tergigit oleh hewan yang berbisa yang mengakibatkan beliau sakit demi menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW karena kecerdikan pemikirannya, pemahamannya, dan juga kesabaran
ketabahan dan kedermawanan beliau dalam memerintah umat Islam pada saat itu. Abu Bakar juga merupakan sahabat Rasulullah SAW yang selalu menemani di saat Rasulullah menyebarkan Islam di Mekah maupun di Madinah. Penyebaran Islam oleh Khalifah Abu Bakar menaruh perhatian khusus pada penyebaran jalan hidup yang benar, karena usahanya seluruh Arab sekali lagi dan untuk selamanya masuk kembali ke dalam Islam. Ia juga telah memberi instruksi-instruksi yang tegas kepada semua tentaranya untuk pertama kalinya menyeru musuh-musuh Islam. Ajakan pada Islam yang biasanya diberikan selama 3 hari sebelum memulai suatu pertempuran. Sejumlah suku di Irak dan tempat-tempat lain menerima Islam tanpa suatu pertempuran ketika Khalid dan para komandan lainnya menyebarkan Islam. Abu Bakar adalah sosok langka yang mampu menggabungkan antara kelemah dan kelembutan dan ketegasan pada saat yang bersamaan. Abu Bakar juga pernah membukukan Al-Quran dan memerangi Musailimah sang nabi palsu. Abu Bakar pernah membukukan Al-Quran melalui Zaid. Abu Bakar juga membukukan Al-Quran dengan cara yang sangat bijak. Abu Bakar juga pernah memerangi musuh Islam yaitu Musailimah sang nabi palsu dan memenangkan perang tersebut. Abu Bakar juga merupakan khalifah yang sangat berjasa untuk Islam. Kenapa? Karena Abu Bakar membukukan Al-Quran dan hingga saat ini umat Islam dapat mengetahui apa itu isi Al-Quran berkat adanya pembukuan tersebut. Dan Abu Bakar As-Siddiq membukukan Al-Quran dengan bantuan sahabat-sahabat lainnya, sehingga dia disebut dengan khalifah yang sangat pintar. Abu Bakar, setelah itu Abu Bakar sebelum wafat ia mewasiatkan sebelum wafatnya untuk memberi pemerintahan Islam kepada Umar bin Khattab, yaitu khalifah setelah Abu Bakar. Dan Abu Bakar merundingkan siapa yang menjadi penggantinya pada sebelum wafatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifahnya Allah, para muslim menyebutnya seperti itu, dan merupakan sahabat terbaik Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, mohon kurangnya mohon maaf kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya mengenai tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dan saya di sini akan memaparkan materi tentang Khalifah Rasyidin yang mana itu di masa Umar bin Khattab. Yang pertama, pengembangan wilayah Islam. Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam di Mesir. Pada masa itu, penduduk Mesir yaitu suku bangsa Kitbi sedang mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi, dan bangsa Kitbi itu sangat memerlukan bantuan-bantuan dari orang-orang Islam. Setelah
berhasil menaklukkan Syria dan Palestina, Khalifah Umar bin Khattab memberangkatkan pasukannya lebih dari 40.000 pasukan yang menuju Mesir yang di bawah pimpinan Amr bin Ash. Sasaran utamanya yaitu untuk menghancurkan pintu gerbang Al-Arsy, lalu berturut-turut Al-Farma, Bilbis, Tendonius atau yang dikenal dengan Ummu Dunain, Ain Syams, dan juga berhasil merebut benteng Babil dan Iskandaria. Yang kedua yaitu mengeluarkan undang-undang. Nah, di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ia menjabat sebagai khalifah dan menertibkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang. Diadakan kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, terus mengatur kebersihan jalan dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu membagi wilayah pemerintahan. Umar bin Khattab juga membagi daerah menjadi beberapa pemerintahan. Nah, di antaranya yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur yang membantu tugas pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di daerah-daerahnya. Yang keempat yaitu di masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Umar membentuk beberapa dewan. Nah, selain itu Umar bin Khattab membentuk beberapa dewan, di antaranya Dewan Pembendaharaan dan Dewan Militer. Ia juga membentuk utusan kehakiman, di mana hakim itu dikenal pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itulah Khalifah Rasyidin pada masa Umar bin Khattab ya. Setelah itu Khalifah Rasyidin pada zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada masa ini terdapat kebijakan dan strategi. Nah, diantaranya adalah peluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan juga terdapat beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam, diantaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah tersebut lebih lancar lagi setelah dimaunya armada laut. Nah, satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkan, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Ciprus, Rhodes, Tunisia, dan Nurbia. Yang kedua yaitu di masa Utsman bin Affan, pengangkatan pejabat-pejabat negara. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Nah, kepemimpinan Utsman bin Affan sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Kenapa? Ini mungkin karena umumnya yang lanjut usia. Beliau diangkat menjadi khalifah itu usianya 70 tahun dan sifatnya itu sangat lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa tersebut.
Salah satu faktor menyebabkan banyak kecewa terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan adalah kebijaksanaan mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi dan menjalankan pemerintah dalam yang terpenting diantaranya adalah Marwan ibnu Hakim. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan penting, Utsman laksana boneka di hadapan kerabatnya tersebut. Dia tidak berbuat banyak dan terlalu lemah lembut. Utsman. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahan. Harta kekayaan negara oleh kerabatnya dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Utsman sendiri. Nah, di sini juga Utsman ada pembangunan fisik ya. Tidak berarti bahwa pada masa Utsman bin Affan tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Nah, mungkin itu adalah masa-masa di mana kekhalifahan Utsman bin Affan. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan memaparkan materi tentang itu kekhalifahan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rufarian. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga salah satu di antara as-sabiqun al-awwal dari kalangan anak-anak. Ia memiliki ilmu yang banyak, terutama ilmu rahasia ketuhanan dan persoalan keagamaan. Ia yang mencegat dan tidur di tempat tidur Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Ali bersama Abu Bakar dan Umar yang mengambil pengetahuan budi pekerti dan kebersihan jiwa dari Rasulullah. Ia pun dikenal sebagai sosok yang gagah, di mana hampir seluruh peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah ia selalu berada di barisan terdepan. Ali bergaul erat sekali dengan kaum muslimin, terutama pada saat kehidupan mereka sedang guncang. Ia berkeliling di tempat-tempat perdagangan sambil memperingatkan orang-orang supaya tetap bertakwa kepada Allah dan mengingatkan akan datangnya hari perhitungan kelak di akhirat. Dalam soal hak asasi manusia, khususnya dalam aspek persamaan harkat dan martabat, Ali menerapkan prinsip persamaan di antara sesama kaum muslimin. Hal itu tampak pada saat-saat membagikan harta dari Baitul Mal. Bahkan pada saat orang meminta sesuatu kepadanya, ia tetap berusaha menegakkan prinsip persamaan dalam memberi atau tidak membedakan status sosial seseorang. Sedangkan dalam aspek politik, Ali sangat tegas dalam melakukan kebijaksanaan pengawasan terhadap para pejabatnya atau penguasa daerah. Dengan tegas, ia menuntut tanggung jawab mereka atas penggunaan dana kekayaan negara. Ia pun tegas memerintahkan mereka memenuhi hak kaum muslimin secara adil dalam membagikan ghanimah. Ia menginstruksikan kepada para pejabat yang diangkat harus mengucapkan janji di depan rakyat. Apabila rakyat mengakui janjinya itu, maka janji itu mengikat mereka. Lebih dari itu, Ali juga mengirimkan pengawasnya bertugas menyelidiki tingkah laku pejabat daerah. Mereka wajib melaporkan semestinya kepada khalifah. Beberapa orang di antara pengawas itu sengaja dirahasiakan. Ali juga menetapkan setiap penduduk setempat harus mengawasi penguasanya. Setiap orang mempunyai hak penuh menyampaikan pengaduan kepada khalifah mengenai penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat daerah. Demikianlah Ali dengan segala potensi yang dimilikinya menunjukkan betapa perhatian dan upaya dakwah yang dilakukan demikian beragam dan relevan, yang meliputi aspek ritual, sosial, keadilan politik, perdagangan, dan sebagainya, sehingga tergambar sistemik, strategis, dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.